Mak jelap, belum apa-apa Partai Umat sudah ditinggal Agung Mozin, Tauhid dan Neno Warisman, ditulis oleh Ferry Patli. Entah disadarinya atau tidak, nasib tragis sebenarnya dialami oleh Amin Rais. Bagaimana tidak, kita tahu sendiri bahwa mantan Ketua MPR itu adalah pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN. Ia juga orang pertama yang menjadi Ketua Umum partai itu, termasuk pernah menjadi capres yang diusung oleh PAN, dan menjadi penentu siapa yang menjadi Ketua Umum PAN berikutnya. Gak taunya, Amin sendiri yang dicampakkan dari Partai Belambang Matahari itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang membuangnya dari PAN adalah besanya sendiri, Zulkifli Hasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mumtaz Rais yang notabene anak Amin Rais menikah dengan Putri Zulyasa Fitri, Putri Sulung Zul. Lantas bagaimana ceritanya Zul DKK mencampakkan sesepuh partai yang berdiri pada tahun 1998 itu? Tentu gak secara langsung, tapi secara perlahan tapi pasti. Pertama, mayoritas kader PAN membantah instruksi Amin Rais untuk memilih calon ketua umum pilihannya. Sebagaimana pada tahun 2020 lalu, PAN melakukan pemilihan ketuanya yang baru periode 2020-2025. Kala itu Amin mengusung Mulfahri Harahap dan calon ketua pilihannya tersebut berhasil dikalahkan oleh Zul. Pasca jadi ketua umum lagi, Zul pun secepat kilat mengganti posisi Amin Rais di PAN sebagai ketua Dewan Kehormatan Partai dengan Sutrisno Bachir. Yang kita tahu sendiri bahwa Sutrisno Bachir bisa dibilang pendukungnya Jokowi dengan ditunjuknya dia sebagai Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional atau KEIN pada periode pertama dulu. Nah, pasca disingkirkan secara sadis itulah Amin sadar bahwa dirinya memang sudah tidak lagi didengar oleh kader PAN. Akan tetapi berhubung nafsu politiknya pasti bergejolak seperti Prabowo yang masih mau mencalonkan diri jadi presiden lagi, Amin pun mendirikan partai baru sebagai tunggangannya. Partai yang didirikannya itu diberi nama Partai Umat yang dideklarasikan pada 29 April 2021 lalu. Artinya partai ini masih semudah jagung. Yang penulis Selihasi, partai ini mau menjadikan kelompok 212 sebagai basis masanya. Terbukti pada saat imam besar kelompok itu, Habib Rizik Syihab pulang ke tanah air, Amin Rais bela-belain langsung berkunjung ke rumahnya. Dan ketika ditanya apakah Amin mau mengajak Habib Rizik bergabung ke Partai Umat, loyalis Amin Rais Agung Mozin kala itu mengatakan sudah menjadi harapan Partai Umat agar Habib Rizik bergabung. Tapi sungguh sayang, harapan Partai Umat itu bertepuk sebelah tangan. Tanpa tedeng aling-aling, PA212 mengatakan enggan bergabung dengan partai baru itu. Sang ketua PA212 Selamat Ma'arif menjelaskan, PA212 merupakan gerakan moral, bukan gerakan atas dasar politik. Karena itulah, dia mengatakan, tidak akan mungkin PA212 bergabung dengan Partai Umat, gerakan moral dari Hong Kong. Hahaha. Pertanyaannya, bagaimana kondisi partai besutan Amin Rais itu kini? Apakah mengalami kemajuan yang pesat? Ternyata tidak seperti yang diharapkan Ferguson. Partai ini bisa saja dibilang layu sebelum berkembang. Pasalnya beberapa tokoh partai tersebut sudah ada yang mengundurkan diri. Kita ambil contoh Agung Mozin, sekarang sudah tidak lagi di Partai Umat. Padahal sebelumnya ia menjabat sebagai wakil ketua umum partai tersebut. Ia mundur pada Minggu ke-4 Agustus 2021 lalu. Sebelumnya, si Agung ini bisa dibilang die-hardnya Amin Rais, baik di PAN maupun di Partai Umat. Lantas apa yang menjadi penyebab Agung Mozin akhirnya keluar dari Partai Umat? Berdasarkan surat pengunduran diri yang dia kirim ke DPP Partai Umat, penyebabnya karena komunikasi di partai itu elitis serta tidak mengedepankan akhlakul karimah. Cadas, baru juga berdiri tapi aibnya sudah terbongkar. Hahaha. Kalau melihat jargon yang dipakai oleh partai itu bolehlah, lawan kezaliman tegakkan keadilan. Tapi faktanya berdasarkan orangnya sendiri, elit Partai Umat ternyata tidak mengedepankan akhlakul karimah. Begitupun dengan politisi senior asal Sumatera Barat, HM Tauhid, yang juga sudah mundur dari Partai Umat. Alasannya, mundur dari partai itu juga terkesan dibuat-buat, yakni mau fokus menjaga anak cucu serta menjalankan usaha. Padahal banyak juga pengusaha lain merangkap politisi dan punya cucu. Mereka biasa-biasa aja, gak sampai mengambil langkah ekstrem mengundurkan diri dari partai. Itu artinya apa? Ada alasan lain Tauhid hengkang dari Partai Umat tersebut. Terakhir, ini sebenarnya yang paling bikin Partai Umat ketar-ketir, yakni Neno Warisman turut mengundurkan diri dari partai tersebut. Alasan disampaikan oleh Neno pun rada gak masuk akal, yakni ingin fokus mengurus anak. Emang politisi lain gak punya anak apa? Hehehe. Pertanyaannya, kenapa si Neno ini penting bagi Partai Umat? Karena dedikasi dan loyalitasnya itu sungguh luar biasa. Tentu masih segar di ingatan kita kala itu. Ia sampai mengancam Tuhan demi untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2019. Kan benar-benar dablek nih orang. Tapi sekarang sepertinya aksi mengancam Tuhan itu hanya akan tinggal kenangan. Karena anak Neno yang hendak diurusnya itu tinggal di Turki. Itu artinya Neno akan tinggal di negara yang dipimpin oleh Erdogan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Karena nggak akan mungkin dia bisa fokus mengurus anaknya hanya lewat Zoom meeting.
Benar-benar apes Partai Umat. Belum apa-apa sudah ditinggalkan oleh 3 kader terbaiknya. Dan kalau begini terus bisa-bisa partai ini akan bubar dengan sendirinya sebelum pemilu 2024 digelar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.